Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam perenungan malam pada hari Kamis malam hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena dengan penyertaan dari Tuhan kami masih diperbolehkan untuk menjalankan aktivitas kami pada hari ini. Dan pada malam hari ini kami sungguh bersyukur karena dengan perkenanan dari Tuhan kami kembali diingatkan untuk bersekutu di dalam persekutuan dimanapun kami berada. Dan pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Amos pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 15. Amos pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 15 yang menyatakan, "Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang." Demikianlah firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Shalom, selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penghukuman dari Allah bukan semata-mata karena Allah membenci umatnya. Tapi justru penghukuman dari Allah menggambarkan bahwa Allah begitu peduli dan mengasihi umatnya. Sehingga dari hukuman tersebut, Allah menginginkan umatnya tidak jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Dia menginginkan umatnya agar kembali kepadanya, sehingga penyertaan dari Tuhan pun akan terus didapatkan oleh umat pilihannya. Namun pemahaman ini ternyata tidak sejalan dengan bangsa Yehuda. Label atas umat pilihan Tuhan seakan-akan membuat mereka ada di atas angin. Mereka menganggap bahwa dengan dipilihnya oleh Tuhan dan label menjadi umat pilihan Tuhan, membuat mereka bebas untuk melakukan apa saja. Mereka bebas untuk melakukan keinginan dan kehendak mereka sendiri, bukan kehendak Allah. Dan ini membuat mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan. Dan dalam perikop yang kita baca, Allah mengutus Amos untuk menegur dan menasehati bangsa Yehuda, bahwa meskipun mereka adalah umat pilihan Tuhan, tapi label itu bukan semata-mata mereka bisa lolos dari hukuman Tuhan ketika mereka melakukan kesalahan. Justru dengan label umat pilihan Tuhan, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, hukuman yang didapatkan justru akan semakin berat. Karena seharusnya umat pilihan Tuhan dapat memberikan contoh yang lebih baik.
Dan untuk itu, sesuai perikop yang kita baca, ketika bangsa Israel atau dalam hal ini bangsa Yehuda melakukan sebuah kesalahan, Allah meminta Amos, Allah mengutus Amos untuk mengingatkan kaum mereka bahwa ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan mendapat hukuman dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita, label menjadi pengikut Kristus, label menjadi pelayan di dalam gereja pun juga sering kita salah gunakan. Kita menggunakan label-label itu untuk kepentingan kita sendiri. Kita menggunakan label sebagai pengikut Kristus untuk melakukan segala yang ingin kita lakukan sesuai dengan kehendak kita. Dan hal inilah yang mau mengingatkan kita pada malam hari ini, bahwa meskipun saat ini kita telah diberikan keselamatan dari Tuhan, kita memegang label sebagai pengikut Kristus, tapi bukan berarti kita luput dari hukuman dari Tuhan ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Justru sama seperti bangsa Yehuda, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, hukuman itu akan lebih berat. Karena seharusnya kita bisa mencontohkan yang lebih baik sebagai pengikut Kristus. Untuk itu, mari sama-sama kita bertobat, sama-sama lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar untuk bisa kita terapkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang sering saya katakan, orang di luar sana tidak mengenal Kristus dari wujud asli Kristus, tapi mereka mengenal Kristus dari apa yang kita lakukan. Mari perkenalkan wujud Kristus dalam setiap tingkah dan laku kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup perenungan malam hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan boleh menuntun kami di dalam perenungan malam hari ini. Kami memohon Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini, meskipun kami berada di tempat yang tidak bersama-sama, tapi kami berada dimanapun kami berada. Tapi saat ini kami bersatu hati Bapa untuk mendoakan keberadaan bangsa dan negara kami. Secara khusus ketika saat ini negara kami mengalami pandemi COVID-19. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan pemerintah kami, baik para pemimpin kami yang ada di pusat maupun mereka yang ada di daerah. Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, agar setiap keputusan yang boleh mereka ambil, Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk mereka yang boleh berjuang menghadapi, menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Secara khusus untuk para dokter, suster, para medis, aparat negara, relawan, Tuhan jaga dan sertai mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan ketenangan batin, agar mereka juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan tentunya Tuhan, ingatkan kami sebagai bagian dari warga negara Indonesia, untuk kami juga boleh terlibat aktif di dalam memberantas persebaran pandemik
atau persebaran COVID-19 ini dengan tetap di rumah ketika tidak ada hal-hal mendesak yang menuntut kami untuk keluar dari rumah. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di malam hari ini juga Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada dan menilik mereka. Mampukan kami juga Bapa untuk menjadi alat-Mu di dalam memberikan semangat bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuh. Berikan pemulihan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Untuk setiap keluarga yang boleh mendampingi mereka, Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Bapa di dalam surga, kami juga mau menyerahkan keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, yang juga menjadi bagian dari GPIB Jemaat Sebaot Bogor, baik anggota jemaat, simpatisan, ataupun mereka yang juga setia menjadi jemaat Tuhan yang boleh mendengar rekaman online ini Bapa. Tuhan jaga dan sertai mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi mereka. Ketika mereka ada dalam pergumulan, Tuhan menguatkan dan lindungi mereka selalu. Bapa di dalam surga, kami akan menutup malam hari ini dengan istirahat malam. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami dalam istirahat malam kami ini, sehingga keesokan harinya kami dapat bangun dan dapat melanjutkan aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa syukur dan harapan kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian perenungan malam kita pada malam hari ini. Tetap di rumah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetap jaga kesehatan dan tentunya terapkan pola hidup bersih. Tuhan memberkati kita.